Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Usai menjalani balapan di Austria pada minggu lalu, Pol Espargaro merasa sangat frustasi dengan hasil yang diraihnya. Kepada Speedweek, ia pun menceritakan apa yang ia alami saat balapan. Itu adalah balapan yang menyakitkan dan sulit. Saya memiliki masalah konstan dengan traksi, deselerasi, dan pengereman. Saya juga mengalami kram lengan bawah. Saya mengemudi dengan lambat dan tidak baik karena semua masalah ini. Semua orang menyerang kami sekarang karena kami tidak mengemudi dengan baik dan kami kurang sukses. Ditambah lagi masalah teknis yang saya alami saat ini cukup berantakan. Saya berharap kami akan memiliki akhir pekan yang lebih baik di Misano. Pada hari Selasa malam, Suzuki mengumumkan bahwa Joan Mir telah diminta untuk istirahat selama 15 hari oleh dokter karena cedera ligamen di pergelangan kaki kanannya. Dikutip dari Speedweek, untuk mencari pengganti Joan Mir, manajer tim Suzuki X-Star Livio Suppo menghubungi Danilo Petrucci untuk membalap di Misano mendatang. Saya sedang memikirkannya, mungkin ya. Memang benar bahwa Livio Suppo menawarkan sepeda motor. Kita harus melihat apakah Ducati dapat mengizinkannya melakukan itu. Kelihatannya mustahil, tapi Livio tetap mencoba. Raul Fernandez kini tidak diminati oleh KTM lagi. Walaupun demikian, bagi tim yang ingin mengambil alih Raul Fernandez harus memberikan tebusan yang dipatok oleh KTM. Sebelumnya diberitakan dengan nilai 1 juta euro atau sekitar 14,7 miliar rupiah. Dan kini sudah turun tinggal sepertiganya saja, yakni 300.000 euro atau sekitar 4,4 miliar rupiah. Dikutip dari Speedweek, info kuatnya Raul Fernandez sedang bernegosiasi dengan tim satelitnya Aprilia yang dipimpin oleh Razlan Razali. Selain itu, Raul Fernandez juga mendapatkan tawaran untuk kembali balap ke Moto2. Dalam hal ini siap dipinang oleh tim Marc VDS ataupun Pons. Seperti yang dijanjikan oleh Ducati, Pecco Bagnaia menggunakan sayap ekor Monster di seri Austria. Tapi sayap ekor itu tidak memberikan efek kemajuan apapun untuk Pecco. Dikarenakan walaupun tanpa hat-trick ia tetap bisa menang. Beberapa sumber mengatakan bahwa sayap ekor itu digunakan Ducati untuk mengelabui lawan agar konsentrasinya terganggu. Insinyur Ducati mengklaim bahwa fungsi dari spoiler ekor monster Pokemon adalah terutama ditujukan untuk menambah stabilitas saat pengereman. Tentunya saat berakselerasi maksimal di trek lurus dan kemudian menikung, yang membutuhkan keseimbangan sisi belakang motor, sehingga buritan motor tidak mengambang dan goyang karena ditahan oleh sayap tersebut. Sirkuit yang terletak di Spielberg bukanlah sirkuit yang paling cocok untuk Aprilia. Vinales memulai start dari posisi ke-7 di grid dan kemudian finish di urutan ke-13. Kepada Speedweek, ia menyebut pemilihan ban yang salah membuatnya kesulitan di Austria. Setelah 5 lap ban saya hancur. Keausan ban membuat saya sulit mengerem motor dan berbelok ke tikungan. Kami membuat keputusan yang salah dengan ban belakang.
Kami harus belajar dari kesalahan ini. Ban belakang lunak adalah pilihan yang salah. Kami seharusnya memilih ban sedang. Kami membayar kesalahannya. Namun saya bisa menarik banyak kesimpulan positif dari akhir pekan ini, terutama dalam hal pengereman. Dikutip dari Speedweek, Alex yang dikabarkan akan bergabung di tim LCR Honda pada tahun 2023 mendatang. Sedangkan rekan timnya kemungkinan besar adalah Takaki Nakagami. Sementara Ai Ogura yang digadang-gadang akan menggantikan Nakagami akan tetap berada di Moto2. Saya tidak ingin naik ke kejuaraan dunia MotoGP saat ini. Jadi balapan yang bagus di Spielberg tidak membuat perbedaan bagi saya. Lagi-lagi Dovizioso mengkritik motor Yamaha M1 yang ditungganginya usai menjalani balapan di Austria lalu. Kepada Speedweek, Dovi mengeluarkan unek-uneknya mengenai Yamaha M1. Bahkan jika saya lambat dengan Ducati, saya masih bisa mempersiapkan manuver menyalip. Dalam hal ini Anda hanya cepat jika Anda melaju sendiri. Sangat sulit di belakang pembalap lain. Saya hanya bisa menyalip jika seseorang benar-benar lebih lambat dari saya. Saya tidak bisa menyalip jika dengan kecepatan yang sama. Dikutip dari Speedweek, Alberto Puig mengungkapkan pentingnya kehadiran Marc Marquez dalam tes Misano pada tanggal 6 dan 7 September mendatang. Akan menjadi masalah bagi kami jika dia tidak mengikuti tes Misano. Langkah-langkah yang direkomendasikan dokter diikuti, dan pada tanggal 25 atau 26 Agustus ia menjalani CT scan. Jika tulangnya benar, itu akan terus berlanjut. Kita harus menunggu dan melihat, kita lihat saja. Secara pribadi saya tidak berpikir dia siap untuk balapan, tetapi jika dia siap untuk tes, bahkan jika itu bukan 100 putaran sehari, mungkin 4 putaran, itu akan sangat penting. Yang mungkin berkata kepada kita, "Hei, tidak, ya," atau sepertinya begitu. Ini sangat penting. Jika dia tidak mengikuti tes Misano, skalanya tidak akan berubah. Kami sudah lama tidak mengujinya, jadi ini akan menjadi rumit.